wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtiga'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun niwadaraji ya Rasulullah salamun asyani wadaraji ya Rasulullah salamun alaihi Kitab fikih masih menjelaskan yang hukumnya haram dilakukan bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Sama halnya bagi orang yang punya hadas besar. Cuma kalau yang haid dan nifas ada tambahan, yaitu berjima, ya, yang nanti akan dibahas. Jadi ada 3 kategori, ada hadas kecil, ada hadas besar, ada haid dan nifas, ya, haid atau nifas. Ada hadas kecil kita, nggak ada wudhu. Hadas besar, belum mandi wajib, mau jima lagi, nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Cuma sebaiknya sunnahnya ambil wudhu lagi gitu kan. Nah tapi kalau haid sama nifas jima boleh nggak? Nggak boleh. Tuh paham ya? Jadi yang paling banyak haid dan nifas. Paling banyak, lebih komplit. Kalau hadas besar itu aja tadi, ya, yang sudah dijelaskan. Hadas kecil lebih dikit lagi. Ya. Hadas kecil udah masuk waktu kemarin kita tentang yang berwudhu kita. Kalau nggak punya wudhu berarti punya hadas kecil. Tentu ada larangan dalam hadas kecil. Emang ada larangannya? Ada. Sholat nggak boleh. Baca Quran boleh. Gitu kan? Nah. Hadas besar nggak boleh baca Quran. Melainkan kalau yang dibaca ada penggalan-penggalan ayat kalau niatnya tahassud. Apa? Pembelaan atau penjagaan di diri. Seperti udah biasa ngewirid dia baca ayat kursi. Apalagi di jalan. Ya perempuan ada haid juga. Pun jangan nggak baca-bacaan. Bacaan ketika menjaga diri mau tidur. Dan juga termasuk waktu lagi jalan. Keluar. Lagi haid ini. Keluar nggak baca ayat kursi. Udah biasa baca. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat dari ayat Quran. Dari Al-Fatihah. Jangan ditinggal. Ya. Nah, jadi yang sudah dibahas, yang pertama adalah yang haram bagi haid, nifas, dan juga termasuk yang janabah. Yang pertama adalah sholat. Sudah ya dibahas ya. Minggu kemarin, minggu yang lalu sudah dibahas di Selasa malam Rebu pengajian kita. Tiap Selasa malam Rebu. Minggu yang lalu sudah dibahas yang haram yaitu haid, kemudian sholat. Ya, sholat yang dilarang ketika hadas besar, janabah dan haid, yaitu sholat, ya, ikutin di kitabnya itu, yang ada Susabi. Kalau di situ ditulis tawaf dulu ya, sama aja tawaf. Dia seperti bimanzilatis sholat, kedudukannya seperti sholat, baik tawafnya sunnah maupun wajib, tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Kemudian sholat, baik sholatnya sunnah maupun sholat wajib, yang kedudukannya sama, semacam sholat, yaitu ada 4, sujud tilawah, kemudian sujud syukur, kemudian khutbatul jumu'ah, dan sholat janazah. Itu minggu yang lalu. Bisa dilihat lagi di YouTube ya, sering-sering tuh belajar.
Tetap bukan belajar dari YouTube, belajar kita talaki ketemu guru. Tapi kita simpan di YouTube. Jadi kalau lupa bisa lihat. Itu lebih berkah. Kalau belajar cuma di internet nggak bisa, kita mesti ada guru. Ya, adapun internet hanya bagian bantuan aja. Wah lupa nih mau nanya guru nggak enak, buka aja lagi lihat pengajian yang kemarin. Nah itu minggu yang lalu. Kemudian masuk yang keberapa tuh? Habis tawaf, sholat. Nah ini yang kita bahas. Wa masul mushaf wa hamluhu. Menyentuh. Ya, bukan megang lagi, menyentuh. Kalau nyentuh aja nggak boleh, apalagi ngapain? Megang, apalagi gendong ngebawa, ya, bawa. Nyentuh nggak boleh. Itu apa namanya? Kiasannya gitu. Kalau nyentuh aja nggak boleh, nah gitu. Lu sentuh, gue bogem lu. Paham ya? Apalagi megang, bisa dibunuh. Ya. Nah, nyentuh mushaf, nyentuh nggak boleh. Apalagi bawa. Masul mushaf, menyentuh mushaf. Karena orang bisa jalil, gue nggak nyentuh, tapi dibawa. Maka disebut wahamluhu. Hamlul mushaf. Tuhunya ke mushaf. Hamlul mushaf. Menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Apa itu mushaf? Kok nggak dibilang Quran? Di situ di kitab apa? Mashul mushaf apa mashul Quran? Kemudian hamlul Quran apa hamlul mushaf? Hamlul mushaf. Paham ya? Kan kita taunya jangan pegang Quran, jangan nyentuh Quran, jangan bawa Quran. Apalagi ini mushaf. Apa itu mushaf? Ya, al-murad bil mushaf, yang dimaksud, yang dituju, yang diingini dari mushaf itu adalah ma kutiba fihi Quran walau ba'da ayat. Yang mana ditulis pada mushaf itu, pada lembaran itu Quran. Asalnya lembaran mushaf itu suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Para nabi dapat lembaran. Ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dibukukan namanya Quran dan nabi-nabi sebelumnya. Ya, tapi yang lain sudah tidak terjaga. Yang terjaga sampai gini hari adalah Quran. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu, kami yang menurunkan Al-Quran. Tuh zikra adalah Quran dan kami yang menjaganya. Siapa menjaga? Allah. Allah pakai kami, artinya disertakan kepada malaikat-malaikat, ya, yang mereka juga para pemegang penghafal Al-Quran. Akan terjaga sampai sekarang karena Allah langsung yang menjaga. Nah, jadi mushaf itu adalah adanya lembaran di mana di situ ditulis kutiba fihi Quran, ditulis pada mushaf itu Quran. Walau ba'do ayat, sekalipun setengah ayat. Ingat ya, dulu tulisan pakai kulit. Mulai dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan sampai qul a'udzu birabbin nas sampai min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, dari awal sampai akhir tuh Quran. Itu dulu tulisnya ya tergantung, kalau zaman dulu belum ada kertas pakai kulit, terus berjalan ada kertasnya kertas kuning zaman dulu, sekarang kertasnya HVS. Ya. Nah, itu lembaran-lembaran itu di mana di situ tulis ayat Quran. Kalau lengkapnya kita tinggal Quran dari awal sampai akhir. Tuh ditulis di mana Quran di mana? Di lembaran. Tapi bisa juga walau ba'do ayat, sekalipun setengah ayat. Tahu setengah ayat? Inna a'tainakal kausar sampai akhir kita baca itu bukan setengah ayat, bukan satu ayat, tapi satu surah. Surah mulai dari awal sampai akhir yang kita baca. Ada surah Kafirun, ada An-Nas, ada yang panjang Al-Baqarah. Paham ya? Yang kita baca sampai 2 juz setengah. Yang mungkin kita baca bisa 1,5 jam, 1 jam paling cepat. Bisa 2 jam, 3 jam bisa, tergantung bacaannya. Itu surah-surah namanya, ada Al-Baqarah, Maidah, dan sampai Inna a'tainakal kausar, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, itu namanya satu surah. Sekarang bukan dibilang satu surah.
Satu ayat aja tuh Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Yang satu tuh satu, ntar dua, tiga tuh ayat, 3 ayat, 4 ayat. Ini bukan satu ayat lagi, setengah. Di mana lembaran ada tulisan Al-Quran, walaupun cuma setengah ayat tuh namanya tulisan ayat Quran. Suatu surah, apalagi setengah surah, setengah ayat. Namanya apa? Mushaf. Ini kata fikih ya. Ulama menerangkan tuh mushaf apa? Yang mana ditulis ayat Quran. Ayat Quran nih semua. Wah, udah tahun Quran. Apalagi ini lembaran ini nggak satu Quran, satu surah. Lebih lagi malah setengah ayat. Itu namanya mushaf. Because dirosah, dan juga tujuannya yaitu tujuannya dirosah, ayat tilawah, untuk dibaca. Itu namanya mushaf, ya. Nah, maka menyentuhnya pun adalah haram hukumnya, enggak boleh. Itu kan tadi alladzi yahrumu, bukan aneh yang ngaramin. Ini dikit-dikit orang nyalain, lu aja yang haramin, ya. Sulit zaman sekarang, ya. Kan di akhir zaman orang bodoh ngebantah orang pinter yang udah biasa begitu ya. Nah, kalau orang pinter nggak bantah dia paham. Jadi menyentuh mushaf, membawa hamlul mushaf, termasuk buat orang yang hadas besar dan haid dan nifas. Apa? Membawa, apalagi tadi nyentuh aja nggak boleh, apalagi bawa, ya. Jadi ingat-ingat kalian punya lembaran-lembaran ya, tulisan-tulisan ayat Quran, kalau lagi hadas besar jangan dipegang, sentuh, apalagi dibawa. Bini kita juga begitu, ya. Makanya lembaran yang Anda kasih itu mushaf termasuk, ya, ayat-ayat Quran. Itu kan setengah ayat, bahkan kalau ini satu ayat lagi. Nah, jadi disimpan aja, taruh, kecuali kita dalam keadaan bersih nggak apa-apa, jangankan disentuh, bawa boleh. Ya, ingat kalau bawa bagaimana? Sekarang kita bawa nih, ada di dompet, ibu-ibu misalnya bawa tuh, ada surah Yasin, ya, dan sebagainya. Nah, hamlul mushaf, la yajuzu amluhu, tidak boleh membawa nyilil balik bagi yang balik, kecuali anak-anak. Bagi yang balik tidak boleh bawa, ila idza kana ma'al mata, kecuali bersamaan dengan barang yang dibawa. Contohnya bawa apa? Tas. Ya, biasa kan? Bukan dibawa itunya doang nih, ini misalnya lembaran nih ayatnya, contoh ini aja deh. Ya, misalnya ini Majmu' Syari, apa deh, ayat Quran deh, Quran ini banyak yang kecil-kecil, atau yang tadi mushaf. Nah, dia bawa nih, udah ketahuan ini bawa, enggak, tujuannya bawa barangnya mana? Enggak bisa. Nah, kalau ditaruhnya di tas, niatin bawa tas, pakai kotak, pakai ini, pokoknya ada ada satu barang yang dibawa, tapi ini nggak nyentuh nih, dibawa aja nih seperti begini nih. Ini ayat Quran ibaratnya nih. Ini ada Quran lagi di sini nih. Nah, yang dibawa ini niatnya bukan bawa Quran. Makanya di sini ada 4 4 macam permasalahan. Tarotan, ya. Yaksidul mushaf faqat fala yajuz. Tarotan yaksidul mata faqat fayajuz. Tarotan bigos, ya. Tarotan yaksiduhuma fala yajuz inda Ibnu Hajar khilafan li Ramli. Tarotan la yaksid ahaduma la yaksidu ahaduma ahadahuma ay atlaq fala yajuz kadzalik inda Ibnu Hajar khilafan li Ramli. Kadang, nih dibilang kadang karena ada 4 macam. Ada maksudnya kadang tujuannya Quran aja. Dia membaca megang Quran aja, megang bukan Quran di sini, mushaf. Udah diterangin, nggak diulang lagi. Mushaf, apalagi Quran, nggak boleh. Kalau tujuan nih gosot. Yang dinilai gosot, tahu gosot apa ya? Tujuan, niat, orang bilang niat, tapi nggak bilang niat. Ya, kalau niat itu berbarengan dengan pekerjaannya tujuan. Mau gosot ada tujuan. Dibawa tuh lekar, lagi baca Quran, ada hadas ada besar misalnya, ya. Hadas kecil aja nggak boleh, apalagi hadas besar. Ingat ya, hadas kecil baca boleh, nyentuh nggak boleh. Ini kita paham kita ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi hadas besar, perempuan lagi haid,
ada Quran. Ya, lu pindahin atau biasanya tas deh. Kalau di ginian leker kayaknya jarang. Kenapa? Iseng amat dipindah-pindahin ya. Tapi kalau bawa tas, nah itu biasa. Lagi dapat, ini mules-mules nih di ke kamar mandi, dapat. Sedangkan dia lagi ngaji, dibawa apa aja tuh dari ayat Quran. Nah, bagaimana nih? Tasnya ditinggal. Ya, pas balik hilang, nangis. Kagak ngerti. Nah, di sini nih. Ya, kalau tujuannya bawa tas apa? Enggak, bawa Quran, enggak boleh. Tuh, apalagi bawa Quran. Di dalamnya ada Quran, tapi tujuannya bawa Quran. Fakot hanya saja, enggak boleh. Tarotan yaksidul mata fakot, yajus, fayajus. Kalau tujuannya membawa barang, bawa tas, boleh. Itu aja tuh, barang saja boleh. Tarotan yaksiduhuma. Kadang tujuannya dua-duanya. Tujuannya adalah bawa Quran juga, bawa tas juga. Bawa tas juga, bawa Quran. Artinya dua-duanya. Fala yajus. Nggak boleh. Jangan dibarengin tuh. Jadi, kan gue bawa barang juga. Bawa apaan Quran juga. Tapi kan gue bawa barang. Tapi gue bawa tas. Nggak boleh. Jangan dimasukin tuh. Niat untuk bawa Quran. Paham ya? Jadi niatnya satu aja apa? Bawa tas saja. Ada lagi yang pendapat ketiga. Tarotan layak sidu ahadahuma. Kadang tidak ada tujuan sama sekali. Ayat atlak, lepas. Nggak ada tujuan. Betawi bilang ujuk-ujuk bawa aja. Lu nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan, lepas. Blank, kosong. Ibaratnya kalau bahasanya blank, nggak ada tujuan apa-apa. Itu bagaimana? Falayajus, nggak boleh juga. Tuh, Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli boleh. Itu hanya pendapat aja ya. Di kalangan kita. Nah, baik ya. Tapi paling enak udah ambil. Kalau kita mau ikhtiyat, jangan pakai milih-milih lagi. Yang udah pasti nggak ada pendapat. Tujuan bawa barang aja. Tuh, lebih enak. Karena kita menghindar dari beda pendapat. Ya, kemarin kita belajar kitab Dakwah Utama. Ya, udah kalau dengerin dah. Ya, lebih ini lagi. Dengerin tuh rekamannya. Ya, yang malam minggu. Ulama-ulama akhir zaman yang hanya bikin kacau itu diantaranya adalah suka di depan orang-orang awam, kebanyakan awam, masalah ilmu, membuka masalah perbedaan ulama, ikhtilaful ulama, dibuka di forum. Paham ya? Nah, nanti orang gampang-gampangin. Ini nggak boleh. Oh, ini boleh kok ini. Gitu. Nah, itulah. Ya, lebih kehati-hatian kita. Paham ya? Nah, jadi sudah? Mana? Wahamluhu. Udah. Sedikit deh. Ada tambahan. Buat ente yang punya masalah, bagaimana kalau ketemu di jalanan, sedangkan kita nggak ada wudhu, apalagi lagi hadas besar. Nah, ya kita lagi di jalan. Kudu kita ngambil wudhu dulu. Kalau di depan kita ada masjid, kalau kagak ada di tengah kebun, nah, ya juzulil muhdis, boleh bagi orang yang berhadas. Boleh bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Boleh ngapain? An yahmilal Quran, membawa Al-Quran, bukan nyentuh lagi. Kalau nyentuh nggak bawa. Tuh, ini ada pengecualiannya. Enak gak agama? Enak. Ya, boleh kita membawa, bukan nyentuh lagi, membawa Al-Quran. Kalau nyentuh masalahnya nggak bakal pindah. Ini kita bawa, berarti pindah nih. Lid daruroh, karena darurat. Darurat bahasa Arab, darurat. Paham darurat ya? Urgent nih, darurat. Idza lam yatamakkan minat tayamum. Ketika kita tidak memungkinkan untuk tayamum. Kan air nih kan nggak gampang. Kalau tayamum kan ibaratnya tanah lebih gampang. Nggak memungkinkan tayamum, nggak memungkinkan wudhu. Nggak ada sama sekali yang memungkinkan. Sedangkan itu ada Al-Quran di tengah jalan. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Majun Sarif lah. Di sini ayat Quran banyak. Undangan, ada ayat-ayat Quran. Apa lagi? Banyak lah. Pokoknya ente boleh ketemu mushaf di sini, bukan Quran lagi. Mushaf tadi lembaran-lembaran ada ayat-ayat Quran. Baik tadi di undangan, di selebaran, banner. Apa lagi? Apa aja deh ya. Yang ente ketemu di jalan.
di bawah, apalagi tempat kotor. Kamu atau kalian nggak punya wudu, lagi hadas. Gimana? Ambil, pegang. Tuh, paham ya? Karena darurat yang tidak memungkinkan kita untuk wudu. Kalau kita wudu dulu, ada nggak apa-apa ya, silakan. Permasalahan ini nggak memungkinkan ini. Ente tinggal akhirnya kelindes. Paham ya? Nah, buru-buru sampai di jalanan, banyak kebetulan nggak ada lindes, kalau lindes kan hancur. Jadi menyelamatkan ya keagungan Al-Qur'an. Ka'an khaufa alaihi minal ihtiraq awil ihana, seperti takut dari kebakar. Nah, misalnya ada kebakaran, naudzubillah nasallallahu alafiyah. Paham ya? Atau inti lagi nyamatin orang dah. Jangan kita ceritain diri kita. Ya, nyelamatin umat jangan tetangga inti. Nyelamatin lah sesuatu insiden yang dimana ada ayat Quran atau Quran yang akan terbakar atau dihina orang. Tuh, ihana. Apa aja lah yang tidak memungkinkan. Ini kejadian bisa banyak. Kita nggak bisa satu-satu, habis waktunya. Yang kalian lihat itu akan menjadi kehinaan atau menjadi kebakar atau yang lain. Perlu penyelamatan ini. Maka segera bertindak. Kalau tidak memungkinkan kita untuk bersuci. Paham di sini ya? Jadi jangan pakai ini nggak ada wudu ya. Inti jadi ini. Ini kisah ini tuh ya, bahkan bal yajibu ala dzalik, bahkan wajib buat kalian, bukan sunnah lagi, wajib, cepet wajib. Kalau kalian nggak bertindak, kalian dosa. Ya. Ini lembaran-lembaran jangan sembarangan loh, apalagi ayat Quran. Wah, nauzubillah, orang sekarang berani ya, makanya balak jadi banyak begitu, ya. Kok bisa balak kena kita juga yang diam? Silakan buka bab amar ma'ruf nahi munkar. Paham nih? Kalian mampu untuk bicara tapi nggak bicara, mampu untuk bertindak nggak bertindak. Apabila melihat kemungkaran kan disuruh pakai tangannya, kekuasaannya, tindakannya dia. Kalau memang nggak mampu, pakai lisannya. Lisan nggak ngomong juga. Maka paling minimal adalah hati. Hati nggak bertindak, Nabi katakan ad-aful iman. Selemah-lemahnya iman. Paham nih? Cuma hati inti doang yang bisa kalian gerakan, ada giro. Itu doang, lihat kemungkaran. Itu kan kemungkaran. Apa aja orang dengan penghinaan kepada agama. Kalau enggak, tapi kalau yang dihina diri inti, kebakaran jenggot. Kalau bisa bertindak. Bertindak bukan mulut lagi pakai tindakan, padahal cuma hak pribadi inti. Tapi ketika agama yang diacak-acak, penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Rasulullah, penghinaan pada agama Allah. Nggak bisa bertindak, emang kita nggak punya kuasa, kita bukan siapa-siapa, bukan petugas. Maka biar petugas yang ini. Kita pakai lisan. Lisan mungkin kita takut digebugin orang. Paham nggak? Lihat kemungkaran. Atau di televisi, masa inti hancurin tuh TV? Orang yang lain inti hancurin, kan jadi berantem minta bini. Cuma bisa ngelihat kemungkaran itu. Akhirnya pakai apa? Pakai hati ingkar. Paham ya? Hati nggak ingkar, malah ketawa-tawa, marah girang. Masuk inti dalam kemungkaran itu. Digolongkan. Karena apa? Ridho bil maksiat, maksiat. Ridho dengan maksiat. Sadar nggak kita melihat sesuatu yang haram di televisi? Ridho kita. Lihat laki-laki berpakaian perempuan, perempuan pakaian laki, apa aja. Seru-seruan, girang kita. Di acara-acara, girang kita. Padahal bisa kita mau pakai gamis. Nggak mau pakai daster. Ya kan? Pakai gamis bisa nggak? Dia pakai sarung bisa, pakai gamis bisa. Ngapa mesti pakai pakaian perempuan? Apa aja deh pokoknya, apa aja deh. Begitu banyak ribuan kemungkaran. Apalagi yang sudah penghinaan kepada agama. Kita malah bersorak. Ya udah. Nggak ada di hati itu minimal tuh ingkar gitu. Astagfirullah, ya Allah. Ya Allah. Kesel, giroh, ada kecemburuan, nggak ada. Ya udah, balak buat kita semua. Kalau udah balak datang merata satu kampung kena. Apa aja kejadian yang nggak di akal kita bisa kejadian. Paham ya? Jangan merasa aman dengan balak-balak yang datang. Gampang. Ya. Makanya
Jangankan kita jalan yang penuh bahaya, mau naik kereta, mau naik mobil, mau naik apa aja pasti ada bahaya. Tidur di rumah, nggak ada banjir, nggak ada apa, tidur paling aman kan? Bener nggak? Yang orang nggak bergerak kemana-mana paling aman. Masih kita disuruh apa? Berwudu. Masih disuruh baca ayat-ayat Quran. Bahkan lagi dalam keadaan berhadas pun disuruh. Karena udah biasaan dengan bukan niat baca Quran tahassun, penjagaan di diri. Bacanya apa? Ayat kursi. Baca kul a'udzu birabbil, kul a'udzu birabb. Kapan Anda bukain tuh tafsir Al-Falaq Aman-Nas? Itu tujuannya itu. Buka kitab tafsir Sawi. Ya, Nabi pernah dikerjain. Oh, Nabi sempurna. Ini harus ada begini biar ada sisi kemanusiaan satu. Keduanya kalau nggak turun itu ayat. Paham ya? Nabi sangat sempurna, nggak dapat turun ayat itu, inti gimana? Sihir berjalan. Kejahatan tuh. Makanya jangan tinggal wudhu. Kalau perempuan yang head nggak wudhu. Bacaannya jangan tinggal. Kalau inti yang suci-suci nih, ya istri kita yang suci, usahakan wudhu. Kalau berat sekali aja dah wudhunya nggak apa-apa. Kalau sholat doang ini 3 kali. Kadang-kadang begitu. Mau sempurna, sempurnain. Tidur ngadep kiblat. Minta pertolongan sama Allah. Baca minimal bismikallahumma ahya wa amwat. Apalagi baca sambil ayat Quran, kemudian baca sholawat. Arti minta perlindungan sama Allah. Itu yang diam aja disuruh. Yang merasa aman. Jangan merasa aman. Seandainya memang kematian datang dalam keadaan syahid. Karena berwudu, semuanya kita sebut nama Allah Ta'ala. Berlindung kepada Allah. Begitu juga apalagi di jalanan. Jangan merasa aman. Itu kereta paling aman. Tapi kalau kejadian. Jangan ada yang salahin siapa-siapa, nyalin ini, nyalin. Nggak kelar-kelar. Kalau udah godok datang, takdir datang. Ya, sesalkan diri kita sendiri. Nah, makanya ketika keluar udah pakai wudhu, udah baca-bacaan, kejadian memang udah takdir, insya Allah matinya syahid. Syahid, tabrakan tuh syahid. Ya, mudah-mudahan yang meninggal dalam keadaan syahid insya Allah. Ya, udah nggak main salah-salahan deh. Ya, paham nih ya? Nah, buat kita nih yang keluar udah tahu agama, tolong nih, kita kan agama Islam. Nggak usah bicarain agama orang atau penghinaan. Udah nggak usah mina ini dan ini. Kita beragama Islam. Keluar dari rumah, baca bacaan. Berwudu. Al-wudu silahul mu'min. Wudu itu adalah senjatanya orang mukmin. Orang beriman senjatanya wudu, bukan parang, bukan ini, wudu. Udah ikhtiar begitu, baca-bacaan keluar, udah diajarin minimal bismillahirrahmanirrahim. Allah, bacaan yang Anda kasih, baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Apa aja yang kalian dapat? Baca ayat kursi, silahkan. Pokoknya dia hatinya berhubungan sama Allah. Kita makhluk lemah, nggak bisa apa-apa. Kalau mau kejadian yang paling aman pun kejadian tadi kita tidur. Makanya disuruh baca-bacaan, wudhu. Apalagi keluar rumah. Paham ya? Itu syariat dijalanin kalau pakai motor, pakai helm. Kalau kereta ya nggak pakai helm nih, kata orang gila antar kita. Ya. Nah, tapi itulah kejadian. Wah, Masya Allah. Anda paling takutin tuh, paling aman itu Anda naik sebenarnya. Yang Anda paling takut naik pesawat. Maka pesawat kayak orang bener gitu. Baca-baca aja udah. Ya, udah Quran paling enak. Makanya kalau naik kendaraan, ya, terutama kita yang nggak bawa, bukannya bawa, kalau bawa bahaya. Yang apal aja baca selawat. Tapi kalau kita nggak bawa, paham ya? Naik kereta, naik pesawat, naik mobil, kita diboncengin kan namanya. Duduk, Hasan buka Al-Quran. Lah HP kan bisa. Nggak mungkin kita bawa Quran dari rumah. Nah, gunakan HP, bukan jangan main game, baca Quran. Seandainya datang suatu musibah, kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang udah terjadi, kita jangan suuzon sama orang, jangan salah-salahan. Yang wafat, ya tentunya orang-orang yang matinya insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Ya, orang muslim bersangka baik sudah. Baik. Jadi selamatkan itu Al-Quran kalau kita ketemu di jalan. Nggak pakai nungguin ada wudhu. Bahadas silahkan, nggak apa-apa. Demi menyelamatkan Al-Quran. Kemudian apa lagi? Wa hamluhu wa lubsu fil masjid. Ya. Wa qiraatul Quran. Qiraatul Quran udah dibahas. Lubsu fil masjid. Menetap diam diri di dalam masjid. Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam keadaan apa? Hadas besar. Apalagi head. Janabah aja jangan. Nanti belum mandi hadas besar, begini malam,
Main ke masjid aja mau sholat Jumat komo. Jangan mau. Walaupun nggak sembahyang juga nggak boleh. Mesti mandi dulu. Paham ya? Ke masjid aja. Udah mandi sih, mandi. Sampai 2 kali mandi meluduk. Di masjid nggak ngantuk. Gini-gini dia. Ngantuk komo di sembahyang Jumat begitu. Ya, belum sampai khutbah, dia tidur. Pas bangun, dibangunin orang. Sembahyang. Gitu. Anak-anak pernah begitu tuh. Ini nggak bangunin sengaja. Ya bangunin orang. Ada sengaja ini orang. Komo teriak aja. Aliran apa ini? Ya, sembahyang Jumat nggak dikhutbah. Padahal yang tidur. Itulah manusia. Nah, enggak ketika mau khutbah tidur. Kan kalau tidur nggak berasa. Kayak orang ngelejep. Kayak nggak tidur loh. Jadi pas disadar begini, tahu Allah Akbar, teriak-teriak, nyalain orang. Padahal salah siapa? Itulah manusia di akhir zaman begitu. Itu contoh bercanda, tapi begitulah manusia. Ya, nggak tahu sebab musabab, nggak tahu apa, nyalain orang. Padahal di hatinya tidur. Manusia sekarang kan banyak tidur. Dia nggak sadar artinya tidur. Artinya nggak mau belajar agama. Jadi diam diri di masjid nggak boleh. Kalau sekadar lewat, boleh. Sekadar lewat. Paham ya? Emang ada orang di masjid pakai lewat masjid. Ya bisa jadi rumahnya ketutup. Lewatnya harus lewat masjid. Bisa nggak? Bisa. Oke. Apalagi? Maaf nih. Ini kita bicara wakaf nih. Sini, Wi. Ya. Kan orang nggak paham nih. Kalau diwakafin masjid, berarti masjid kan tempat sujud, tempat sholat. Ini diwakafin buat masjid nih. Tanah saya wakafkan untuk maka ini semua area buat sholat. Dibikin kamar mandi haram. Lu telanjang di situ, lu buang air kotoran di situ, nggak boleh. Buat parkiran, apalagi buat sembahyang, buat sholat. Paham ya? Maka kalau inti punya tanah, ini ada tanah segini, inti wakafin. Ya kan tentu kalau masjid diwakaf ya, nggak bisa punya milik sendiri, punya umat. Itu wakaf. Saya wakafkan 500-200-nya untuk fasilitas masjid, bukan untuk sholat, tapi buat fasilitas gitu. Inti bikin kamar mandi, enak kamar mandi di luar di sini. Ya masih area perkarangan, tapi bukan masjid. Ya sini buat parkir, sini buat ini enak. Di sini nih tempat kotor, paham nggak? Apalagi tempat buang air. Kalau buat wudhu nggak apa-apa masih. Tapi ini buat buang air di sini. Kalau di dalam sini gimana nih? Kalau tempat wudhu dong mending. Kalau tempat kita buang kotoran, depan belakang, ini masjid nggak boleh. Paham nggak? Masjid ya, ingat bukan majelis. Masjid. Wakafin. Makanya biar tahu. Nah kalau ini enak. Kenapa? Satu pakai sendal ke sini. Kan ini tempat buat parkir buat lahan ini. Jadi ini bersih. Kalau ada di dalam kotor. Kamar mandi, satu, andai kata bersihnya orang wudhu, basah. Paham ya? Makanya itu kalau yang namanya bangun masjid atau apa, usahakan orang yang ngerti tentang fikih. Bukan ujuk-ujuk pintar bangun doang. Enggak. Berapa banyak kemewahan kita masukin rumah kayak hotel kayak dan sebagainya. Enggak standar fikih. Kita mau wudhu susah. Paham nggak nih? Ya, bukan keindahan. Arsitek boleh, tapi kalau udah bicara tentang agama, maka pakai agama syariatnya. Paham ya? Itu. Jangan sembarangan. Itu yang arti jadi susah kan. Kasih tahu, lu aja yang bikin aturan, bikin ribet aja. Bukan bikin ribet agama, lu yang ribet baru belajar. Kayak kita diajarin sama agama nih, kalau buang air, jongkok, buang air kecil nih. Buang air besar sih udah tahuan, jarang yang diri. Buang air kecil sama, jongkok juga diajarin. Cara-caranya ada. Kalau kita belajar dari kecil, biasa kan? Karena kita nggak pernah belajar, apalagi pakai celana lepis ketat lagi. Dibikin ribet. Yang bikin ribet, lu nggak belajar. Gitu aja balikin. Kalau orang bilang, agama lu ribet banget. Fikih mau begitu. Yang ribet kita baru belajar dari sekarang. Jangan salin agama yang bikin ribet. Anda yang diatur sama Allah, bukan inti ngatur-ngatur Tuhan. Ya, kalau mau ngatur Tuhan, cari Tuhan aja selain Allah Ta'ala. Silakan. Tapi jangan tinggal di tempat ciptaan Tuhan. Gitu doang, gampang.
Ya, udah kalau kita salah ngakuin, lebih bagus daripada kita nentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita begini, ingat hati kita pun nggak boleh ada kesombongan, merasa paling benar. Enggak, bukan. Kita saling nasihat menasihati, yang tahu kita kasih tahu. Baik. Ya, lubsu fil masjid. Kemudian juga masuk apa? Ya. Ini diam diri ya di masjid ya. Ini ingat nih, masjid. Maka Anda bilang, kok bisa-bisanya orang nyebrang masjid? Paham nggak? Nah, karena kalau orang dulu tuh, kalau diwakafin semua nih, kan ini aja yang buat sembahyang, kadang-kadang di sini masih kosong, bisa berupa halaman, tapi masjid, ingat masjid karena wakafnya masjid. Tapi orang sembahyang kan segini doang, di pintu di luar ini nggak. Nah itu kan bisa jadi orang lewat, banyak nggak begitu? Orang lewat lalu lalang karena emang deket jalanan. Loh itu gitu, masuk. Ya kalau ujuk-ujuk masuk ke dalam begini, iseng-iseng amat, kan jarang kita lihat. Apalagi perempuan, mau ngapain? Yo, banyak di samping masjid nih begini nih. Ini jadi ini misalnya wakaf masjid nih, paham nih? Nih wakaf masjid nih. Dibikin bangunan nih di sini nih, paham nggak bangunan? Ya, buat sembahyang di sininya beranda ya. Beranda. Ini tetap aja kan wakafnya segini, masjid. Paham nggak dimaksud aneh? Wakafnya segini nih, berarti itu masjid semuanya. Cuma di tembok, dibikin dalam begitu istilahnya. Nih, paham nggak? Ya, apalagi orang dulu nggak bikin tembok, sama mi jalanan dah. Orang jalan, kalau jalan di sini iya, tapi kalau jalan di sini berarti lewatin, paham? Itu maksudnya. Nah, bagaimana? Boleh aja, selama ingat ya bukan diem. Kalau diem duduk di situ nggak boleh. Ya, apalagi dipakai tangga di samping masjid, jalanan, paham nggak? Ya kan banyak ya, nggak dipagar istilahnya, boleh-boleh aja. Perempuan lagi head di nongkrong di situ, nggak boleh. Dengan gaduh-gaduh lagi. Jangan, karena itu bagian masjid. Kalau di jalanannya boleh, cuman tadi umilin tukang ojek ngalangin jalan. Nah kalau di sekedar lewat boleh, tapi ingat ada catatan. Kalau bagi yang head, selama tidak mengotori masjid. Ingat ya, bukannya harus karena pakai karpet, enggak. Kenapa? Karena darah itu najis. Satu. Ya, keduanya lagi dia dalam keadaan hadas besar. Jadi kalau memang di masjid diam diri nggak boleh. Karena dia hadas besar, bukan soal kotor mengkotori, mau keluar darah nggak keluar darah, bukan persoalannya, tapi diam diri nggak boleh. Kalau sekedar lewat boleh, cuma ingat jangan sampai mengotori. Dia lewat bener, nggak diam, lewat boleh, tapinya ada tetesan. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Qiraatul Quran udah dibahas ya, membaca Quran, kecuali tujuannya penjagaan. Wasaumu, puasa nggak boleh. Udah lihat tadi kan? Wasaumu, puasa nggak boleh. Wa uburul masjid. Nah itu yang tadi itu nyebrang masjid. Kalau tadi kan lubsu, diam diri. Ya, walaupun pakai pembalutnya 20 lapis nggak boleh. Kenapa? Karena bukan soal kotor mengkotori, karena dalam keadaan hadas besar, apalagi head, berdiam diri, paham ya? Walaupun sebentar gitu didiam di situ, ngasuh, apalagi tidur, nggak boleh. Ya banyak orang masjid buat tidur, habis enak sih adem. Ya jangan di dalam. Ya di dalam kan ntar macem-macem lah. Ya. Wa uburul masjid, nah menyeberang masjid, ngelewatin masjid, in khafat talwisuhu. Tuh, kalau sekedar lewat boleh. Cuma ingat jika khafat talwisuhu, khawatir ya mengotori bidam dengan darah. Kalau nggak khawatir ya nggak bakal ngotorin. Kalau sekedar lewat boleh. Paham? Paham. Wal istimta, bersedap-sedap, ma baina surah warubah wal jima, dan jima. Nanti kita akan bahas Selasa malam Rebu yang akan datang pada waktu jam yang sama. Ya karena panjang keterangan-keterangan ini. Santai-santai baik aja. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi.
asyani wa daraji ya Rasul. Ya Rasul. Ya. Mahabbatul walidain, kecintaan kedua orang tua. Bagian yang keempat. Ya, ada aliniannya nggak? Kalau isu ada aliniannya juga? Ada. Ya, bagian yang keempat. Sudah dibahas kecintaan kedua orang tua. Bisa dilihat di YouTube. Ya, minggu-minggu yang lalu pembahasan sudah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bagaimana peran ibu, bagaimana peran ayah. Inna walidaika. Nih yang keempat. Sesungguhnya kedua orang tua kamu. Nah, nggak pakai lagi ibu dan bapak, dua-duanya langsung. Sesungguhnya kedua orang tua kamu yarhamanika rahmatan tammah. Sesungguhnya kedua orang tua kamu menyayangi kamu dengan penyayangnya, dengan kasih sayang yang sempurna. Walidzalika, untuk itulah idza marita, apabila engkau sakit, hazinan alaika, ya, hazina, maaf, ya, ini fil madi. Hazina alaika husnan syadida. Maka keduanya sedih atas kamu dengan kesedihan yang sangat sedih. Apabila kamu sakit sebagai anak, maka kedua orang tua akan sedih. Paham nih ya? Tuh, beda emang. Kita ngerasain kalau ibu bapak kita sakit, rasa-rasanya anak nggak begitu peduli, tapi nggak begitu bingung banget. Beda kalau ayah, ibu, anak sakit. Itu udah ngerasain jadi anak kan? Bagaimana ibu bapak inti sakit? Ya boleh sedih, boleh peduli, tapi rasa-rasanya beda ketika inti udah jadi bapak, udah jadi ibu, inti punya anak. Paham nggak nih? Waktu bapak ibu sakit, sus khawatir, inti khawatir. Tapi beda ketika inti udah jadi ibu, udah jadi bapak, kalau anak inti sakit. Paham ya? Makanya belum ngerasain begitu, buat anak-anak nih yang belum nikah dan sebagainya, biar sangat peduli sama ibu bapak. Karena ntar kita ngerasain pas sudah jadi bapak ibu, bagaimana kita sama anak. Sedangkan anak, belum tentu. Emang udah begitu memang. Kasih sayang anak sepanjang galah. Tapi kasih sayang ibu, kasih sayang bapak sepanjang jalan, gak ada habisnya. Emang beda. Ya. Kita punya duit, masih bagi-bagi, masih mikirin diri kita. Tapi kalau udah jadi bapak sama ibu, buat siapa? Pasti buat anak. Inti punya duit, belum tentu buat bapak ibu inti. Ya, makanya belajar dari sekarang. Ya. Kita sama ibu kita biasa-biasa aja, tapi ketika kita udah punya istri, biar saksikan bagaimana tuh yang namanya istri kita ngelahirin. Coba lihat, ini waktu bini inti ngelahirin, nonton nggak? Nonton. Nyaksiin nggak? Ya nonton sih. Maksudnya ngeliatin. Itu kan bahasa kerennya nonton. Ya, ngeliatin gitu. Sambil megangin. Ayo dek, gitu. Ya. Kata suster, ayo, tahan napas. Ya, keden, gitu. Ini ke laki nggak bereaksi, laki yang pingsan. Itu kalau laki sayang begitu. Kalau laki yang nggak sayang sih masa bodoh. Ya, karena kalau sayang tuh ngerasain tuh. Geget, tau gak geget? Betawi bilang geget, gemeteran. Nah, biar nyaksiin tuh keluarnya anak. Bagaimana tuh ibu penderitaannya sampai luar biasa, apalagi anak pertama modelnya. Apalagi yang susah keluar lagi. Ya, begitu peran ibu sangat luar biasa. Maka kita jangan nyambek jadi laki. Kalau Nabi suruh anak bakti sama ibu 3 kali, bukan berarti bapak ngelawan, enggak. Ami ibu sampai 3 kali, tetap nggak boleh durhaka, walaupun me bapak pun nggak boleh. Apalagi sama ibu, tapi ditekankan 3 kali, karena itu bayarannya nggak bakal bisa dibayar tuh. 1 tetes darah yang keluar dari rahim sang ibu sama anaknya. Nah kita nih yang laki nyaksiin nih, lihat begini nih. Nah baru kita sadar, tuh emak kita dulu ngelahirin kita begitu. Paham nggak? Ini kita dulu dilahirin sama ibu kita tuh bukan ibu kita sambil ngupil, enggak.
Gitu kagak. Enggak, Chandra. Enggak. Maka biarpun kita nih muslim, bapak kita kafir, bapak kita nggak beriman sama Allah, tetap suruh bakti. Kenapa? Untuk membalas jasanya. Tapi ingat, kebaktiannya bukan menjadikan kita kafir kepada Allah, menentang Allah, bukan. Paham ya? Tuh sampai begitunya tuh. Makanya jangan sekali-kali kita ngelawan, ngebantah orang tua, ya. Wah, apalagi menggurui, ya. Wah, sayang makanya. Makanya inti-inti nih, kalau masih ada bapak, masih ibu, perhatiin. Ya, aneh bingung. Tapi kita nggak suuzon ya. Ini buat diri aneh. Buat diri kita nih, yang udah belajar nih. Nggak suuzon di luar ya. Karena kita nggak tahu keadaan. Ingat, hidup jangan paham sama orang. Ntar kalau udah belajar, ingat. Orang belajar itu, nih godaannya suka suuzon, merasa paling benar. Lu bagus banget inti belajar. Kita belajar agama. Harus, wajib. Tapi lantas udah belajar, jangan merasa paling benar, kemudian suuzon sama orang. Ingat ya, ini Anda kasih ininya dulu garis bawah, karena Anda mau cerita. Kalau inti nih masih ada bapak dan ibu, usahakan. Apalagi kalau bapak ibu kita udah tua, jangan jalan sendirian. Peran anak harus berjalan di situ. Sebagaimana dulu kita jalan kemana aja, bapak ibu kita kawal, takut ada apa-apa. Sekarang bapak kita banyak banget Anda lihat di luar. Makanya dia bilang jangan suuzon. Bisa jadi nggak punya anak. Bisa jadi anaknya lagi sakit dan sebagainya. Makanya Anda bilang nggak usah. Ini kita nih. Jangan biarkan jalan sendiri. Loh, banyak banget. Anda kadang-kadang bingung. Ya Allah, kalau sehat kuat sih nggak apa-apa ya. Kadang-kadang anaknya lemes. ini bapaknya udah pikun. Ibunya udah gemetaran gitu. Ya Allah. Harim tuh naik kereta lah, ini di jalan. Ya Allah. Bingung kita ya. Cuma tadi Anda nggak suuzon doang. Artinya nih, kita jangan begitu. Kemana peran kita sebagai anak kok membiarkan ibu bapak kita jalan di jalannya sendiri? Akhirnya terjadi sesuatu yang nggak baik, tanggung jawab kita. Apalagi kalau bapak ibu kita, Masya Allah, ibu kita, bapak kita, terutama ulama. Biasa kan kebanyakan yang jalan, bapak. Kemana anak-anaknya? Kawal, jangan orang lain. Paham nih ya? Kalau itu jadi orang alim, anak ajarin supaya bisa khidmat namanya. Bakti itu di situ khidmat. Murid beri khidmat sama guru, itu bagus. Tapi kita ini jangan biarkan juga, masa anak murid akhirnya dapat foto, yang dapat ini. Kita sebagai anak kita mesti yang lebih utama untuk megang bapak kita yang ngawal. Jangan dengerin kata orang, wah lu numpang nama lu dari bapak lu, masa bodoh, jangan pikirin. Paham ya? Ane maunya tuh begitu nanti anak-anak Ane. Dia yang ngawal Ane, dia yang ini Ane. Anak murid mau ikut silakan, kan mau nyari berkah sebagai murid kepada guru khidmat. Tapi anak harus berperan. Ini kan kagak, cuek. Ntar ke bapaknya udah nggak ada, nyesel baru. Apalagi bapak kita orang alim. Oh, luar biasa pahalanya. Nggak alim aja kita wajib hormatin, wajib kita kawal. Paham nggak? Ya, nggak Beb, saya lemah, bapak saya yang gesit. Mati lo. Masa bapaknya yang kuat, anak yang lemah? Ya, secara matematik nggak masuk akal. Nah, jangan. Ya, belajar. Ini luar biasa. Ya. Makanya bapak, ibu, waduh, kalau anak sakit, sedih sekali dia. Wa badzala juhdahuma fi afiatik, dikerahkan tenaganya, keduanya menerahkan tenaganya untuk afiatnya kita, untuk kesehatan kita. Udah berasa kan jadi bapak ibu, anak sakit, apalagi kayaknya mau mati. Apa juga inti kerahin, inti gendong juga, tapi kita sama ibu bapak kita. Nah, makanya kita minta maaf banyak sama orang tua kita, apalagi udah meninggal. Yang masih hidup cepat ya. Karena nggak ada gantinya. Tuh begitu tuh sebenarnya ibu bapak kita. Cuma kan kadang-kadang karena kita udah dewasa, kita seakan-akan nggak ngelihat. Dan orang tua kita juga begitu kan. Masa dia masih ngolokin kita? Ya, tapi tetap aja sama kita waktu kecil. Kan kita nih orang yang udah berkumis, yang tetap sama waktu masih kecil diperhatiin. Gitu. Bukan enggak. Wada'allaha lailan. Wada'awallaha lailan wa naharo. Maka keduanya selalu berdoa meminta kepada Allah siang dan malam. Itu kalau anak lagi sakit begitu tuh. Ya sibuk untuk kesembuhannya,
mengerahkan tenaganya untuk afiat dan dia berdoa kepada Allah siang dan malam. Siapa tuh? Ibu dan bapak. An yu'ajjila bi syifaik, agar segera dia berdoa kepada Allah siang malam berdoa, tidak lain agar cepat Allah sembuhkan penyakit kamu. Wa ummuka, sedangkan ibu kamu tasharu lailaha fi hirasatik, dia begadang ya di dalam menjaga kamu. Benar, agama ngajarin yang begadang banyakan emak bukan bapak. Bapak sih lagi ngiler. Benar gak mau? Ya masih mending jangan mancing tapi. Ibu yang capek gendong. Udah begitu. Benar gak? Ani ngomong, ya bini kita yang begitu. Kitanya, iya, sejam juga kita udah. Tik, ganti tik. Namanya Siti. Tik, ganti tik. Tik, ya, udah begitu. Perempuan tuh. Ya, laki-laki begitu tuh. Ya, udah minta gantiin baru 1 jam. Tapi ibu tuh kalau masih bayi tuh anak tuh sakit nangis aja. Ya, di sini tuh peran ibu begadang. Agama udah ngasih tahu gitu, jangan pakai gengsi. Dan yang perempuan juga jangan merasa menang kemudian nyalain laki, jangan. Udah begitu emang perempuan lebih hebat. Paham ya? Urusan itu. Nah, urusan nyari duit ya laki-laki yang mesti hebat. Jangan perempuan, kesian. Dikirim kemana-mana. Akhirnya nggak balik-balik. Inti yang nangis. Ya inti yang salah. Inti yang laki-laki yang mesti jadi masing-masing Allah kasih kelebihan. Inti ambil peran kelebihan sebagai laki-laki. Paham ya? Jangan dibalik. Ini akhir zaman. Kita ngomong disalahin lagi. Ya udah begitu dah. Emang akhir zaman. Ya, tapi kita biar tahu perannya. Itu ibu. Wahia tabaki bidumu'iha al-ghazirah. Ya, bidumu ihal gazirah. Dan ibu itu ibu nangis dia dengan ninangan air mata yang deras. Jadi bukan sekedar gendong dia, ya, sampai nangis. Safaqatan alaik, karena sangat sayangnya kepada kamu. Wa abuka, sedangkan bapak yat'ulaka tabib, dia bergerak cari memanggil untuk kamu dokter. Wa yastarilakal adwiyah, dan membelikan kamu obat, dicariin obat dah. Ya masing-masing dengan perannya. Wala yubali bi ikhrajid darahim al-katsirah. Dia nggak peduli dengan mengeluarkan darahim, dirham-dirhamnya dia, uang-uangnya dia yang banyak. Min ajli sihatikal afiyah, ghaliyah. Min ajli sihatikal ghaliyah. Dari sebab kesehatan ghaliyah yang mahal. Makanya sehat itu mahal. Sehat mahal. Buktinya kalau sakit berapa juta ente mau keluarin untuk bisa sehat. Berarti sehat mahal. Makanya jaga kesehatan sebelum sakit. Sebab kalau udah sakit, tapi ya kita harus patut tahu dulu nih. Kita begitu takutnya dengan sakit-sakit yang dohir. Benar gak? Boleh gak? Boleh, manusiawi. Jaga supaya nggak sakit, biar sehat. Karena kalau sakit keluar duit banyak, nggak enak. Tapi lebih utama lagi kalau sakit masalah hati, sakit agama kita. Bukan agama yang sakit kita. Paham nggak nih? Iya, misalnya apa? Masih punya hasad, dengki, sombong, irian. Belum lagi maksiat. Takut waktu COVID dulu. Iya benar. Padahal nular nggak COVID kalau misal batuk, ya pilek. Kira-kira orangnya ada di TV dari belahan negara lain, kitanya nonton, kena nggak? Hah? Nggak bakal kena. Itu harus berhubungan dulu. Deketan, pegang. Paham nih ya? Penyakit tuh. Begitu takutnya kita. Boleh, wajar aja. Apalagi mematikan. Sadar nggak? Kalau maksiat itu adalah menular. Orangnya di mana tahu dengan perilakunya yang naudzubillah min dzalik, kita nonton. Bisa kena kita. Ngikutin perilaku yang buruk itu tu'di. Ya, atau yu'di, menular. Perilaku yang buruk itu menular. Kalau kita takut dengan penyakit-penyakit yang penyakit badan karena menularnya bisa menurunkan kematian, sebenarnya akhlak-akhlak yang buruk, tobiat-tobiat yang jelek jauh lebih menular. Dengan pandangan aja kita bisa kena. Makanya kenapa kita dilarang bergaul dengan orang-orang yang buruk? Apalagi karena akan menular, akan mensifati. Kenapa kita disuruh bermain dengan orang-orang yang baik? Mengenal sifat-sifat orang soleh yang baik, memandang orang baik, karena
nular, insya Allah dapat sifat-sifat baik dari mereka. Makanya jadi perhatian buat kita dan terutama anak istri kita. Karena kitalah sebagai imam yang harus menjaga, jangan sampai anak istri kita berakhlak buruk. Paham tuh ya? Nah, jadi khawatirnya kita harus melebihi daripada khawatirnya kita soal penyakit badan. Penyakit badan, kita sabar. Paham ya? Menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi kalau penyakit batin, nggak bisa disabarin, mesti disembuhin. Nggak keluar duit sebenarnya, duduk aja di pengajian. Lalu kalau penyakit yang begitu inti bela-belain sampai jutaan, kenapa penyakit hati inti yang kotor, yang penuh maksiat nggak mau diobatin? Padahal begitu murah, nggak berjuta-juta, agak tahu diri aja. Ya, makanya biar kita tahu diri. Sebenarnya jalan itu mudah untuk kepada Allah Ta'ala. Tapi itulah kita kurang syukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selalu kita diberikan hidayah, taufik, kesadaran diri agar bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Kalau diri kita bisa perbaiki, insya Allah keadaan ekonomi, keadaan apapun yang mudah-mudahan menjadi baik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita niatkan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya, selalu dijaga dalam penjagaan Allah yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana